Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salamnya mugia tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin atba'ut tabiin, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati guru pengampu Bapak Acep Rahmat Empil dan kawan-kawan seperjuangan saya, semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang konsep pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada pendidikan pembahasan menurut Paulo Freire. Poin pertama ada hubungan guru dan murid. Guru adalah sosok manusia yang selayaknya dihormati dan dimuliakan dengan penghormatan dan pemuliaan yang setinggi-tingginya dari seorang murid. Jadi kita selaku murid harus menjunjung tinggi harkat martabat guru. Dan guru juga untuk mendapatkan hak-hak tersebut semaksimal mungkin berupaya menyeimbangkannya dengan senantiasa meningkatkan integritas, intelektualitas dan kapabilitas, dan menjaga muruahnya atau harga diri. Agar kebutuhan murid untuk belajar dengan berbagi ilmu pengetahuan dan ketauladan akhlak yang baik dapat berpengaruhi dengan baik dan profesional. Poin kedua ada metode penelitian. Metode adalah seperangkat strategi dan cara tertentu yang digunakan untuk menghantarkan materi pendidikan yang telah disepakati bersama dalam proses belajar mengajar. Dalam mengajukan metode penelitian, Freire menggunakan istilah pendidikan hadap masalah atau dalam bahasa Inggris problem facing education. Metode ini digunakan sebagai ilmu antagonistis dan konsep pendidikan gaya bank dan berorientasi pada pembahasan manusia. Pendidikan hadap masalah sebagai alat pembebasan menegaskan manusia sebagai makhluk yang berada dalam proses menjadi sebagai sesuatu yang tidak pernah selesai dan terus-menerus mencari. Pendidikan hadap masalah dapat digunakan dalam mengatasi kontradiksi guru murid dengan hubungan dan situasi pembelajaran yang dialogis. Dalam konsep ini, guru tidak lagi sebagai orang yang mengajar, tetapi orang yang mengajar dirinya melalui dialog dengan para murid. Yang pada gilirannya, di samping diajar, mereka para murid juga mengajar. Jadi guru jadi sama-sama belajar gitu. Jadi guru sama murid itu jadi gak sepenuhnya guru mengajar kepada murid, tapi ada juga murid yang mengajarkan kepada guru. Belajar mengajar gitu, berbicara di depan guru. Poin ketiga ada kurikulum pendidikan. Persoalan isi pembelajaran secara sederhana menjadi konkret dalam kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran. Isi pelajaran harus ditentukan bersama antara guru, murid, atau bahkan masyarakat secara demokratis. Isi tidak pernah objektif, tidak pernah lepas nilai, tidak pernah netral, tetapi selalu ada muatan dari yang menentukannya. Dari sinilah sebenarnya sering terjadi pembodohan dan kaum penguasa terhadap kelas bawah atau rakyat. Dengan menentukan kurikulum yang sesuai dengan kepentingan penguasa saja, tanpa melihat nilai-nilai apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan masyarakat, disinilah muncul penindasan dari penguasa terhadap rakyat dan dalih menyampaikan nilai budaya yang harus dipelajari dan diterima masyarakat. Yang terakhir adalah yaitu poin keempat, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut masalah sentral dalam pendidikan. Tujuan utama pendidikan menurut Freire adalah konsientisasi atau penyadaran, yaitu peningkatan menuju kesadaran kritis sebagai fase kesadaran tertinggi.
Kata konsientisasi berasal dari bahasa Brazil, yaitu conscientização, yaitu suatu proses di mana manusia berpartisipasi secara kritis dalam aksi perubahan. Tidak seharusnya dipahami sebagai manipulasi kaum idealis. Bahkan jika visi kita mengenai konsientasi bersifat dialogis, bukan subjektif ataupun mekanistik, maka kita tidak dapat memberi label pada kesadaran ini dengan sebuah peran yang tidak dimilikinya, yakni peran untuk melakukan perubahan terhadap dunia. Yang kedua, ada pemikiran pendidikan menurut Ivan Illich. Menurut pemikiran Ivan Illich, pendidikan yang pertama ada kondisi objektif pendidikan Amerika Latin saat itu. Menurut Illich, pendidikan yang berlangsung di Amerika Latin saat itu tidak mampu menjawab bahkan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa. Sekolah hanya mendorong kepada pengasingan siswa dari hidup. Sekolah hanya memaksa semua anak untuk memanjat tangga pendidikan yang tidak berujung dan tidak meningkatkan mutu, melainkan hanya menguntungkan individu-individu yang sudah mengawali pemanjatan itu sejak dini. Pengajaran yang diwajibkan di sekolah membunuh kehendak banyak orang untuk belajar mandiri. Pengetahuan dilakukan ibarat komoditi, dikemas-kemas dan dijajalkan. Yang kedua, pemikiran pendidikan Ivan Illich. Beberapa pandangan-pandangan kritis Illich tentang pendidikan umum yang meliputi antara lain. Yang pertama, ada pengertian pendidikan. Illich mengartikan pendidikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Illich juga menyadari bahwa hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan orang dari segi umur. Anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya bisa diajar di sekolah. Yang kedua, ada pendidik dan peserta didik. Nah, menurut Illich ada 3 macam tipe guru. Yang pertama, guru sebagai pengawas, bertindak sebagai pemimpin upacara. Ia menuntun para murid melewati upacara berliku-liku yang melelahkan, menjaga agar aturan benar-benar ditaati tanpa keinginan untuk menghasilkan pendidikan yang mendalam. Yang kedua, guru sebagai moralis, mengganti peran orang tua, Tuhan atau negara. Ia mengajarkan anak-anak tentang apa yang benar atau salah dari segi moral, tidak saja di dalam sekolah, melainkan di dalam masyarakat luas. Ia berperan sebagai orang tua bagi setiap anak, dan karena itu menjamin bahwa semua mereka merasa sebagai anak-anak dari negara yang sama. Yang ketiga, guru sebagai ahli terapi, merasa punya wewenang untuk menyelidiki kehidupan pribadi setiap murid untuk membantunya berkembang sebagai seorang pribadi. Kalau fungsi ini dijalankan oleh seorang pengawas dan pengkhotbah, biasanya ini berarti ia berusaha meyakinkan si murid untuk menerima visinya mengenai kebenaran dan pengertiannya. Yang berikutnya yaitu tujuan pendidikan. Menurut Illich, sistem pendidikan yang baik dan membebaskan harus mempunyai 3 tujuan, yaitu pertama, pendidikan harus memberi kesepakatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Yang kedua, pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dengan mudah. Demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya. 3. Menjamin tersedianya masukan umum yang berkenan dengan pendidikan. Dari 3 tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan bagi Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu, karena memperoleh pendidikan dan ilmu adalah hak dari setiap warga negara dimanapun dan kapanpun. Berikutnya yaitu demokrasi pendidikan. Menurut Illich, sekolah merupakan sarana umum yang palsu. Sekilas memang sekolah memberi kesan terbuka terhadap semua orang yang datang ke sekolah. Tetapi dalam kenyataannya, sekolah hanya terbuka kepada mereka yang terus-menerus memperbarui surat kepercayaan mereka. Maka, sekolah diibaratkan seperti jalan tol. Bagi mereka yang mampu membayar biaya sekolah, maka mereka akan dengan leluasa masuk pada pendidikan di sekolah dan menikmatinya. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu membayar, maka mereka tidak ada kesempatan
untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Ini diakibatkan karena mahalnya biaya pendidikan. Yang selanjutnya, kritik terhadap gagasan pendidikan Ivan Illich. Sebagai filosof dan kritikus sosial, Illich menulis sejumlah buku bertema kritik-kritik terhadap kultur modern yang membentang dalam berbagai isu, mulai pendidikan, pengobatan, pekerjaan, penggunaan energi, pembangunan, dan gender. Pemikiran yang akan disoroti dalam tulisan ini adalah pemikiran pendidikan Ivan Illich dalam buku kontroversialnya yang berjudul The Schooling Society. Buku yang ditulis Illich dalam rangka mengkritisi praktek kemapanan pendidikan yang selama beberapa tahun diselenggarakan oleh sekolah ini dianggap sangat berbahaya oleh beberapa pihak. Ia dianggap telah menyadarkan masyarakat akan urgensi peninjauan ulang beberapa konsep yang selama ini dianggap mapan oleh sebagian besar masyarakat. Ivan Illich memang berbeda dengan beberapa pemikiran pendidikan lainnya seperti Paulo Freire. Ivan dianggap bukan sebagai pemikir yang memiliki masa seperti layaknya Freire. Baik, yang berikutnya ada relevansi gagasan pendidikan Ivan Illich. Meskipun pemikiran Ivan Illich lahir sekitar tahun 1970 yang ditulis dalam bukunya yaitu yang berjudul The Schooling Society, tetapi pemikirannya tentang pendidikan tampaknya tetap aktual dan relevan dengan kondisi pendidikan dalam konteks kekinian, termasuk di Indonesia. Bahkan pemikiran atau gagasan yang dikemukakan Illich menjadi inspirasi bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini hampir sama dengan gambaran yang kondisi lahirnya gagasan Illich saat itu, karena pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan yang diinginkan. Untuk memahami ide gagasan Illich, kita harus berpikir sesuai dengan konteks zaman, disadari atau tidak bahwa kondisi yang melatar belakangi gagasan Illich tidak mungkin semuanya cocok dengan konteks kekinian di Indonesia. Artinya, kita harus memahami gagasan Illich harus fair. Tidak semua pemikiran Illich relevan konteks kekinian. Mungkin segitu presentasi dari saya, Yogi Rahman. Mohon maaf banyak kekurangannya.